Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Aulia Rahmah dengan NIM 858307146. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka UPBJJ Banjarmasin, program studi PGSD. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum IPA SD, yaitu mengenai pencemaran lingkungan. Saya memilih praktikum tentang pengaruh deterjen terhadap pertumbuhan. Berikut alat dan bahan yang akan digunakan dalam praktikum kali ini. Ada 7 gelas plastik berukuran 150 ml dan 7 gelas plastik berukuran 200 ml. Masing-masing diberi label yang berbeda-beda. Gelas ukur 100 ml dan 200 ml, biji kacang hijau, kardus, tabel pengamatan, penggaris, pulpen, deterjen bubuk, sendok, wadah kecil, kapas, tisu, dan air secukupnya. Baik, untuk langkah kerjanya saya telah menyiapkan 7 gelas dengan label yang berbeda-beda. Yang pertama ada kontrol 3,1%, 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, dan 100%. Selanjutnya, untuk membuat larutan deterjen berkonsentrasi 100%, siapkan gelas berukuran 200 ml, kemudian masukkan airnya. Kemudian, tuangkan deterjen bubuk ke dalam air. Lalu aduk hingga merata. Ini adalah larutan deterjen 100%. Saya akan tuangkan ke dalam gelas yang berlabel 100% sebanyak 100 ml. Setelah itu saya akan membuat larutan 50%. Saya akan menuangkan air sebanyak 100 ml ke dalam gelas yang berukuran 200 ml. Ini adalah larutan deterjen 50%. Saya akan menuangkan pada gelas yang berlabel 50% sebanyak 100 ml. Untuk membuat larutan 25%, saya akan menambahkan air 100 ml ke dalam gelas ini. Setelah ditambahkan air 100 ml, maka larutan deterjen 50% berubah menjadi 25%. Saya akan menuangkan pada gelas yang berlabel 25%. Lakukan cara tersebut secara berulang. Tambahkan 100 ml air ke dalam gelas. Maka larutan akan berubah menjadi 12,5%. Tuangkan pada gelas yang berlabel 12,5%. Tambahkan air 100 ml lagi. Larutan deterjen berubah menjadi 6,25%, lalu tuangkan pada gelas yang berlabel 6,25%. Tambahkan air 100 ml lagi. Larutan berubah menjadi 3,1%. Tuangkan pada gelas yang berlabel 3,1%. Lalu tuangkan air PDAM biasa tanpa deterjen sebanyak 100 ml ke dalam gelas yang berlabel kontrol. 7 larutan dengan konsentrasi deterjen yang berbeda-beda sudah jadi. Selanjutnya saya akan merendam biji kacang hijau di dalam air
Saya akan pilih kacang hijau yang terendam yang akan saya gunakan dalam praktikum kali ini dan akan membuang kacang hijau yang mengapung. Biji kacang yang mengapung ini adalah biji yang kurang bagus, jadi saya akan ambil dan sisihkan. Selanjutnya, saya akan memasukkan biji kacang hijau pilihan ini ke dalam masing-masing gelas sebanyak 10 biji. Lalu rendam selama 5 menit. Sembari menunggu langkah selanjutnya, saya akan memasukkan tisu ke dalam masing-masing gelas. Fungsi tisu ini adalah untuk menanam biji kacang hijau yang sudah direndam dalam masing-masing gelas. Setelah selesai, masukkan 2-3 sendok air untuk membasahi tisu. Masukkan masing-masing 10 biji kacang hijau dan tata dengan rapi. Baiklah, kita akan tutup kacang hijau ini dengan kardus agar tidak terkena cahaya matahari dan akan menunggunya selama 24 jam. Setelah 24 jam berlalu, saya akan buka kardus ini untuk mengamati pertumbuhan biji kacang hijau. Dapat kita lihat di sini biji kacang hijau mulai berkecambah. Namun panjang akarnya berbeda-beda tergantung konsentrasi larutan deterjen yang merendamnya. Semakin banyak larutan deterjen yang diberikan, semakin pendek pertumbuhan akar kecambahnya. Untuk lebih akurat, saya akan mengukurnya dengan mistar. Lakukan pengukuran pada 10 biji masing-masing gelas satu persatu. Lakukan dengan teliti menggunakan satuan milimeter. Kemudian catat hasilnya pada tabel pengamatan. Ini adalah hasil pengamatan panjang pertumbuhan akar kecambah selama 1 hari. Kemudian kembalikan masing-masing biji kacang hijau ke tempat semula. Selanjutnya, saya akan tutup kembali dengan kardus dan menunggunya selama 48 jam. 48 jam berlalu, saatnya saya membuka kardus untuk melakukan pengamatan. Selanjutnya, saya akan melakukan pengukuran kembali di hari kedua setelah kecambah. Saya tutup selama 48 jam. Di sini terlihat jelas dampak pengaruh deterjen terhadap perkecambahan berdampak negatif karena menghambat pertumbuhan akarnya. Berdasarkan hasil pengamatan selama 48 jam, dapat disimpulkan bahwa deterjen memiliki pengaruh negatif terhadap proses perkecambahan biji kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasi deterjen, semakin terhambat pertumbuhan akar kecambahnya. Pada larutan kontrol atau air biasa, biji kacang hijau mampu berkecambah dengan baik, akar tumbuh panjang dan kecambah tampak sehat. Pada larutan dengan konsentrasi rendah, yaitu 3,1% dan 6,25%, sebagian besar biji masih dapat berkecambah, tetapi panjang akarnya lebih pendek dibandingkan kontrol. Pada konsentrasi sedang, 12,5% dan 25%, pertumbuhan mulai terhambat. Banyak biji yang hanya membengkak tanpa menumbuhkan akar. Sementara pada konsentrasi tinggi, yaitu 50% sampai 100%, hampir semua biji gagal berkecambah, akar tidak tumbuh, bahkan beberapa biji membusuk. Hal ini menunjukkan bahwa zat kimia dalam deterjen dapat merusak jaringan embrio biji dan mengganggu penyerapan air yang dibutuhkan dalam proses perkecambahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa limbah deterjen yang dibuang ke lingkungan, terutama ke tanah dan sumber air, dapat menghambat pertumbuhan tanaman dan merusak keseimbangan ekosistem. Demikian video praktikum kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.